Ya, terima kasih Anda masih bersama kami untuk Pilkada 2017. Kalau tadi saya sempat mengatakan 17 Februari, Pilkadanya 15 Februari. Sama-sama kita saling mengingatkan agar pada 15 Februari kita sama-sama menggunakan hak pilih kita di daerah masing-masing. Dan di Banten, di Provinsi Banten, ada sosok yang cukup menarik untuk kita gali. Pagi hari ini saya sudah bertemu dengan Haji Embai Mulya Syarif yang maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Cagup Rano Karno, incumbent atau petahana. Pak Haji, banyak orang yang mungkin sudah menanyakan ini, tapi izinkan saya secara pribadi ingin tanya juga. Setelah berkali-kali dilamar partai politik, sosok politik untuk maju, bahkan kata orang sebenarnya tahun 2000 kalau mau udah jadi gubernur Banten begitu, karena Anda yang menciptakan Provinsi Banten, ikut mendirikan. Apa yang membuat Pak Haji kali ini saya kayaknya harus turun ke birokrasi? Ya, saya memang sudah meninggalkan dunia politik praktis ini sejak tahun 92. Namun di politik strategis saya masih terus berbuat, ya termasuk ikut bersama-sama para pendiri membentuk Provinsi Banten ini. Tahun 2000 saya diminta untuk maju, tapi saya menolak karena memang ini bukan dunia saya. Iya. Dunia politik praktis itu kan identik dengan dunia konflik, dunia intrik, dunia fitnah. Itu yang saya jauhi. Tapi sekarang malah mendekat nih, Pak Embai. Setelah 2000 sampai 2013 kan saya juga tidak diam sebetulnya, terus ngawal provinsi ini dari luar sistem. Ya. Ya sering saya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat misalnya. Apalagi ketika sudah mulai tercium bau-bau korupsi. Nah itu saya sudah makin kencang, yang berakibat fatal buat saya hampir diculik. Saya hampir dibunuh. Nah tahun 2013 kita tahu Banten mengalami musibah, ya menjadi provinsi terkorup ketiga di Indonesia. Gubernurnya ditangkap KPK. Nah saya kecewa berat. Yang semula saya berpikir husnuzon, berpikir positif, siapapun yang memimpin provinsi ini akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mempercepat. Biasanya itu. Orang kalau ditanya apa yang Anda tahu dengan Provinsi Banten, pasti yang terpikir, oh itu banyak korupsinya karena orang banyak mengikutinya di media. Hal-hal ini yang bikin yang membuat saya gregetan. Kemudian kita tahu Banten ini sebuah daerah mantan wilayah Kesultanan Islam Banten terbesar di Nusantara. Sultan-sultannya bergelar Maulana. Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad. Itu para wali, itu para ulama. Setelah merdeka pun Banten dipimpin oleh para ulama. Dan nama harum Banten kita akuilah. Kalau dulu kita keluar Banten, kalau ada sisa air minum kita itu pakai rebutan gitu. Ambil barokah katanya. Sekarang kalau kita bicara Banten di luar Banten, maka yang ada pelecehan. Dan kita tidak bisa marah karena itu fakta. Ya, Anda sendiri sudah sering melakukan berbagai hal yang ingin membuat Banten ini lebih baik. Kadang-kadang di luar sistem lebih pas, Pak Embai. Masuk di birokrasi, orang banyak khawatir. Nanti malah kecemplung di dalam kolam yang birokrasi, malah ikut korupsi atau ikut rusak begitu. Apa yang kemudian warga di Banten bisa yakin bahwa Pak Embai itu tidak akan seperti itu? Ya, saya punya track record puluhan tahun memimpin perusahaan dengan aset yang lebih besar daripada APBD Banten. Karyawan saya lebih besar daripada jumlah PNS di Provinsi Banten. Itu sama. Kalau saya mau korupsi sangat bisa. Buktinya kekayaan saya paling sedikit kan. Sekian puluh tahun saya memimpin perusahaan dengan kekayaan hanya 2 miliar itu bukan apa-apa. Artinya saya memang hidup sejujurnya saja gitu. Apa adanya, tidak pernah gaya hidup saya juga sederhana-sederhana saja. Nah kemudian banyak pendapat seperti itu, tapi juga ada yang berpendapat lain yang mengatakan kalau Haji Embai di luar saja itu ngomongnya nggak didengar. Harus masuk ke dalam, benerin dari dalam. Dan saya ini diibaratkan ikan. Ikan itu sejak lahir ya di laut, tapi nggak pernah asin. Ya, nanti setelah dia mati baru dikasih garam baru jadi asin. Nah itulah beberapa teman yang juga marah sama saya karena saya tidak mau maju. Nah tahun 2016 ini saya sempat dipanas-panasin, dimarah-marahin oleh masyarakat, termasuk Pak TB Hasanuddin lah. Pak TB Hasanuddin itu telepon saya, Haji Embai, saya tahu Anda, saya kenal Anda itu sejak saya masih letkol. Beliau bilang, saya tahu Anda seorang pemberani, kenapa sekarang mau jadi pengecut? Kalau Anda punya keberanian, wah itu kan tabu disebut pengecut itu. Kalau Anda punya keberanian, masuk ke dalam, benerin dari dalam. Kalau nggak punya duit, ngomong sama saya katanya.
Dan Pak TB kan turun langsung ke Banten. Mungkin maksud Pak TB itu juga cuma ngomong aja nggak punya duit. Dia Ya. juga nggak ngasih juga ya Pak TB ya kalau menyaksikan mungkin. Ya untuk mendorong saya supaya ada. Tapi hal-hal seperti ini dari masyarakat, dari tokoh-tokoh lain yang kemudian melecut Anda untuk oke, saya masuk begitu. Memang apa yang sekali lagi saya ingin tahu, apa yang membuat Anda yakin Pak Ambai bahwa saya bisa melakukan yang terbaik dari dalam gitu. Ya, gini. Sekali lagi, banyak yang mengatakan hal ini juga pada saat pilkada. Begitu jadi, nggak terjadi apa-apa juga. Ya, itu kan tergantung niat. Ya gini, saya punya pengalaman panjang memimpin perusahaan dengan ribuan karyawan. Kemudian saya mengajarkan langsung hidup sederhana, jujur, disiplin, tegas, berani kepada seluruh karyawan. Nah, kenapa orang melakukan korupsi? Itu karena mindsetnya rusak. Hidup ini kan bukan kita mau selamanya ada di sini. Jadi Anda ini sebenarnya paling kesel sama Banten disebut provinsi yang korup gitu ya. Terkorup ketiga di Indonesia. Itu yang akan Anda benahi begitu ya. Ya. Dan saya benahi Apa dari sih, dalam. Apa yang ketika nanti kalau Anda jadi bersama Rano Karno, Anda menjadi calon wakil gubernur, Pak Ambai mau melakukan apa sehingga korupsi itu bisa berhenti? Kita lihat di KPK udah sebegitu kerasnya saja korupsi terjadi terus. Nah, barangkali tadi itu, ada sebuah pepatah mengatakan the man behind the gun. Kalau saya berpikir the mind behind the man. The Orang mind melakukan behind the apapun tergantung pikirannya. Ini korupsi, perilaku menyimpang yang menurut saya ini kelakuan orang-orang sakit. Sakit gila hormat, gila jabatan, gila kekayaan. Dia melakukan apa saja untuk memenuhi libidonya itu. Yang gila dalam artian bukan, kan gila itu bertingkat-tingkat katanya penyakit ini. Ini perilaku yang menyimpang, perilaku yang salah. Itu. Jadi yang akan saya lakukan adalah bagaimana mengajarkan mereka supaya jangan disorientasi. Hidup ini kan kita melangkah ke kuburan tiap hari. Dalam hal ini tujuan Anda adalah para birokrat, orang-orang di dalam pemerintahan dulu harus bersih benar dulu. Oke. Pemerintahan itu dalam artian lain adalah kiblat budaya. Banten sudah tidak punya istana, sudah tidak punya lagi keraton yang menjadi pusat budaya karena sudah dihancurkan oleh Belanda. Itulah sikap orang Banten yang lugas dan tegas kepada penjajah. Nah, saya harapkan nanti birokrat di provinsi ini akan menjadi kiblat budaya, yaitu dengan apa? Budaya tertib, budaya disiplin, budaya jujur, budaya kerja keras. Dan semua itu jadi ibadah. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kullu hayatuna ibadah. Ya, semua hidup kita ini harus jadi ibadah sesuai dengan perintah Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika banyak pemimpin mencoba melakukan perubahan di dalam birokrasinya, di beberapa provinsi sudah dilakukan, mereka kemudian jadi punya banyak musuh. Tidak hanya di luar, tapi juga secara internal mereka digerogoti. Banyak dijebak untuk kemudian melakukan sesuatu. Nggak takut, Pak Ambai, untuk hal ini? Ya, kita akan berhadapan, kalau memimpin itu akan berhadapan dengan orang-orang yang bukan yang hanya mendukung saya, tapi juga orang-orang yang benci sama saya, bahkan mungkin orang-orang yang akan mencelakakan saya. Nah, itu kita diberi oleh Allah yang namanya naluri. Ya, Rasul mengatakan hati-hati dengan naluri orang mukmin. Kita diberi firasat lah. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, boleh dikatakan feeling. Sekarang pun kita sudah mulai menyaring orang bermacam-macam yang datang ke sini kan. Akhirnya yang bekerja apa? Feeling, karena kita dalam waktu singkat baru ketemu dengan orang. Iya, dan juga tidak dengan niatan Anda. Saya juga pernah berbincang dengan Rano Karno, pasangan Anda, Pak Ambai, dengan mengungkapkan ini sejak awal. Saya akan perang terhadap korupsi dari dalam dulu. Nggak takut ini kehilangan suara. Insya Allah. Buat saya, artinya banyak birokrat yang mungkin ada di comfort zone dan khawatir kalau Anda berdua dengan Rano Karno, wah ini nanti akan terjadi perubahan. Ya. Jadi sebetulnya yang saya katakan tadi adalah perilaku korupsi itu perilaku menyimpang, perilaku orang sakit. Pada dasarnya ketika orang melakukan kejahatan apapun namanya, dia sebetulnya hatinya melawan. Gitu. Nah, inilah yang akan kita sampaikan kepada mereka. Kita edukasi dulu, kita sampaikan kepada mereka, terus sampai dengan mereka akhirnya sadar, bekerja dengan kesadaran, hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak ada dan kemudian menjadi tidak ada lagi.
Ya. Anda juga dikenal sebagai orang yang sangat anti terhadap politik uang, terutama kalau berkaitan dengan Provinsi Banten. Media banyak mengungkap hal tersebut dari sosok Haji Embai. Nah, kalau dalam kampanye Anda kali ini, apakah ini juga bersih dari politik uang? Apa buktinya? Insya Allah, ya saya sudah sampaikan kepada masyarakat, cikal bakal korupsi adalah politik uang. Money politik atau suap membeli suara itu sangat merugikan masyarakat. Sebab dia akan nanti mengembalikan uang dari mana? Kalau biaya sudah tidak wajar, kalau kos itu berbeda. Kos itu kan itu memang harus dikeluarkan. Ya, memang harus ada uangnya. Beli pulsa, beli pasang spanduk, bikin kaos, bikin cindera mata, itu kan sesuatu yang itu yang namanya kos. Kita harus beli bensin, bayar tol. Tapi kalau money politik, inilah cikal bakal terjadinya korupsi. Ya. Karena orang akhirnya akan mengembalikan uang itu dari mana? Pasti kan dari SKPD, dari proyek-proyek. Lalu yang kedua, politik yang transaksional ini akan membuat si pejabat ini tidak akan melayani masyarakatnya. Karena sudah selesai transaksinya, jual beli suara sudah selesai. Jadi selama Anda menuju ke kampanye untuk menjadi calon wakil gubernur ini, tidak akan ada transaksi. Tidak akan, dan itu politik. selalu saya sampaikan. Ini janji Anda kepada Banten ya? Itu semua saya sampaikan kepada masyarakat. Jangan pernah berpikiran bahwa saya akan mengebagi-bagi uang untuk itu. Ya, kita catat itu, dan kalau Anda terpilih tentu ini kita akan tagih lagi, Ya, Pak Embai. Jangan kemana-mana, saya akan kembali dengan Pak Embai untuk berkaitan dengan apa saja strateginya untuk memenangkan Pilkada Banten, dan apa saja yang akan dilakukan kalau terpilih nanti. Tetap bersama Sapa Indonesia.